Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel English with Mr. Anwar. Selamat datang kembali di saluran saya English with Mr. Anwar. Pada video kali ini, kembali lagi kita akan membahas tentang grammar, tentang tata bahasa. Dan topik pembahasannya yaitu present perfect tense. Oke, langsung saja kita mulai, cara membuat kalimat present perfect tense. Cukup mudah, kita mulai dari positive sentence, dari kalimat positif, yaitu subject plus have atau has plus verb 3. Nah, di sini subjek bisa diisi dengan pronouns dan nouns. Pronouns-nya I, you, he, she, it, we, they. Kemudian kalau nouns bisa students, teacher, Dani, Intan. Nah, kemudian ada have atau has. Nah, untuk have ini subjeknya adalah I, you, we, they. Dan kalau has itu untuk orang ketiga tunggal. He, she, it. Kemudian verb 3. Nah, verb ini ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Contoh kalimat positif ini, I have visited Bali. Saya sudah mengunjungi Bali. Oke, kemudian kita kembali ke verb 3. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh verb ya, dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Kemudian di sini ada tentu saya sudah membahas sebelumnya pada materi simple past. Yaitu ada regular verb dan ada irregular verb. Nah, di sini kita tampilkan yang regular verb dulu, kata kerja yang beraturan. Nah, kata kerja beraturan, verb 2 sama verb 3 sama. Sama-sama ditambah ed. Learn, learn. Play, played. Watch, watch. Ask, ask. Help, help. Work, work. Cook, cook. Visit, visited. Call, called. Kemudian yang irregular verb. Nah, kalau di irregular verb, verb 1, verb 2, verb 3 beda. Contohnya di sini go, went, gone. Do, did, done. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Give, gave, given. Get, got, gotten. Come, came, come. See, saw, seen. Buy, bought, bought. Eat, ate, eaten. Oke, kemudian kita pindah ke kalimat negatif. Nah, di kalimat negatif ini tinggal menambah not setelah have atau has. Kemudian verb 3. Contoh kalimatnya, I have not visited Bali. Saya belum mengunjungi Bali. Di interrogative sentence, have atau has pindah di depan subjek. Interrogatif artinya kalimat tanya. Have you visited Bali?
Apakah kamu sudah mengunjungi Bali? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dengan jawaban singkat. Misalkan membuat pertanyaan, have you visited Bali? Apakah kamu sudah mengunjungi Bali? Yes, I have. Iya, saya sudah. Atau no, I haven't. Tidak, saya belum. Contoh yang lain, has she had lunch? Apakah dia sudah makan siang? Yes, she has. No, she hasn't. Ya, dia sudah. Tidak, dia belum. Well, kemudian kita pindah ke penggunaan dari present perfect tense. Cukup mudah. Yang pertama, for an activity that happened or never happened before now at an unspecific time. Sebuah aktivitas yang terjadi atau tidak pernah terjadi sebelum sekarang pada waktu yang tidak tentu. Contohnya, he has already studied English. Dia sudah belajar bahasa Inggris. Have you watched that movie? Apakah kamu sudah menonton film itu? My mother has cooked rice. Ibu saya telah memasak nasi. I have never met Duta Sheila on 7. Saya belum pernah bertemu Duta Sheila on 7. Kemudian, present perfect tense digunakan untuk an activity may be repeated twice, several, many times, or more times before now at an unspecific time. Sebuah aktivitas yang kemungkinan berulang kali, 2 kali, beberapa kali, banyak kali, atau berkali-kali sebelum sekarang pada waktu yang tidak tertentu. Contohnya, I have visited Bali 10 times. Saya sudah mengunjungi Bali 10 kali. He has gotten European golden shoe several times. Dia sudah mendapatkan sepatu emas Eropa beberapa kali. Rico has invited her twice to his house. Rico sudah mengundang dia 2 kali ke rumahnya. I have read this book many times. Saya sudah berkali-kali membaca buku ini. Kemudian present perfect tense digunakan untuk a situation that began in the past and continues to the present. Sebuah situasi yang dimulai pada waktu lampau dan berlanjut pada saat ini. Oke, contohnya. We have been in class since 10 o'clock this morning. Kita sudah di kelas semenjak jam 10 pagi ini. I've lived in Banyuwangi for 4 years. Saya sudah tinggal di Banyuwangi selama 4 tahun.
I've worked here since 2017. Saya sudah bekerja di sini semenjak tahun 2017. I've been married for 4 years. Saya sudah menikah selama 4 tahun. Kemudian kita bahas tentang penggunaan since and for. Kita bahas tentang penggunaan since dan for pada present perfect tense. Nah, setelah since di sini ditambahkan dengan keterangan waktu, hari, bulan atau tahun. Nah, contohnya di sini 10 o'clock this morning. Nah, ini jam ya. Kalau since 2017 ini tahun. Misalkan kalau yang bulan since January. Kalau hari since Monday. Oke, kemudian yang for. For diikuti dengan jangka waktu. Nah, 2 minutes, 4 hours, 5 days, 5 months, 10 years, etc. Jadi kalau di contohnya di sini for 4 years selama 4 tahun. Kalau menitnya for 2 minutes, for 3 minutes. Cukup mudah bukan? Oke, kemudian kita masuk pada perbedaan antara penggunaan present perfect dan simple past. Nah, di simple past di sini contohnya I studied English yesterday. I visited Bali last year. I've already studied English. I have visited Bali 10 times. Nah, pada penjelasannya, di sini kalau simple past ada a specific time, waktu yang jelas. Kapan? Yesterday. Kalau misalkan present perfect tense, tidak ada kejelasan waktu, unspecific time. Seperti I have already studied English. Ya, kapan waktunya kita tidak tahu. I have visited Bali 10 times. Oke, kemudian penggunaan for. Nah, simple past juga bisa menggunakan for. Contohnya, I live in Malang for 2 years. I work at PT Unilever Indonesia for 3 months. I've lived in Banyuwangi for 4 years. I've worked here for 4 years. Kemudian juga di sini perbedaannya, simple past itu dimulai di waktu lampau dan berakhir di waktu lampau. Tapi kalau present perfect tense dimulai di waktu lampau dan berlanjut pada saat ini. Oke, kemudian kita coba mengerjakan soal-soal. Complete the sentences below with the words in parentheses. Use the present perfect or the simple past. Lengkapilah kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang ada di dalam kurung. Gunakanlah present perfect atau simple past. Have you ever eaten at Rojonogo restaurants? Jawabannya, nah ini yang short answer. Kalau masih ingat yang tadi pembahasannya, yes, I have. Kemudian di sini many times keterangannya. Nah, many times ini masuk present perfect atau simple past.
Nah, ini present perfect ya, unspecific. I have eaten there many times. In fact, my wife and I. Nah, keterangan waktunya last night. Jelas kalau ini keterangan waktu simple past. I ate there last night. Kemudian soal yang kedua. Do you and Erica want to go to the movie at the Palace Theater with us tonight? No, thanks. We, nah ada already, tentu ini present perfect. We have already seen it. We saw it last week. Nah, last week keterangan waktu simple past. Kemudian nomor 3, ini kalimat tanya. Ini present perfect ya. Has Anthony ever had a job? Yes, he has. He has had lots of part-time jobs. Last month, nah simple past ini ya. He, bentuk pastnya dari have adalah had. Last month, he had a job at his uncle's water bed store. Kemudian, nomor 4. Nah, di sini kita lihat, nah, yang pertama ini menggunakan present perfect, kemudian yang kedua menggunakan simple past. Pedro has changed his major 3 times since he started school. Nomor 5. I can't wait to get home to my own bed. Nah, sebelum since itu present perfect dan setelahnya itu simple past. I have not slept well since I left home 3 years ago. So, nah bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, jika video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda mendapat notifikasi setiap kali saya upload video pembelajaran. Dan jangan lupa untuk like dan komen pada video ini. Thank you very much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.